Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temaram. Kali ini seperti biasa saya kedatangan seorang narasumber dan beliau ini seorang wanita yang nantilah ya saya ngobrol sama beliau untuk seperti apanya, dan beliau itu pernah diikutin kalau nggak salah ya, Ditampakin. diperlihatkan sesosok wanita seperti, nantilah kita obrolin. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Dela. Halo, Selamat malam, Dela. selamat malam. Oke, terima kasih Dela udah mau datang ke BC-nya di Balik Temaram. Saat ini Dela lagi sibuk apa? Aku saat ini lagi sibuk kuliah sih. Oh, masih kuliah? Masih kuliah. Semester? Semester 4. Semester 4. Iya. Asli orang Bandung? Aku asli orang Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten. Ya, Kuliah di Bandung. kuliah di Bandung. Luar biasa nih sekarang. Nah, katanya Dela ini kan mempunyai cerita yang ini pengalaman pribadi kah atau cerita orang? Aku ada pengalaman pribadi juga, cuman berkaitan dengan beberapa cerita orang yang sebenarnya aku bukan indigo. Ya. Cuman ketika orang menceritakan sesuatu ke aku, Heeh. gak tahu kenapa, mungkin feeling atau aku ngerasa sendiri, kepekaan aku bisa menggambarkan cerita orang itu padahal aku gak mengalami. Apa yang orang ceritakan itu tergambar jelas di otak aku gitu. Padahal aku gak mengalami di hari itu dan kejadian itu. dari sejak kapan? Aku mulai bisa mengenali gambaran seperti itu sejak SMP, MTS. Aku MTS kelas 2 tuh ketika teman menceritakan sesuatu, entah kenapa aku tahu, padahal aku tidak mengalami. Sampai posisinya? Iya, sampai pas dia cerita, kayaknya kamu gini ya, nah kamu tahu. Padahal kan dia menceritakan ketika dia mengalami itu sendiri di rumah atau di mana. Tapi dia gambaran aku ada di situ. Aku ngelihat dia seperti apa yang dia lihat gitu. Seperti itu. Gak tahu kenapa, mungkin kepekaan tersendiri gitu. Bingung Tapi juga. untuk ngerasain? Aku bisa ngerasain. Aku bukan bisa sih kayak kalau misalnya energi mereka kuat, aku bisa. Cuman untuk menampakkan tergantung merekanya. Apakah mereka ingin dilihat sama aku atau tidak, kayak gitu. Nah, untuk penampakan sendiri, Dela ini bisa lihat sosoknya seperti apa atau cuma siluet hitam? Aku gak bisa melihat sosoknya secara jelas. Tapi gak tahu kenapa aku bisa merasakan, dan ketika si orang yang misalnya cerita sama aku punya gambaran secara jelas. Secara jelas. Cuma aku gak bisa lihat visual, aku ngelihat pure dia seperti itu tuh aku gak bisa. Gitu. Tapi ketika orang bercerita, aku melihat jelas sosoknya seperti apa. Gambarannya ini seperti sampai apa. detail. Iya, aku tahu posisi seperti apa, jinnya ini seperti apa, orang yang menceritakannya dalam posisi seperti apa, aku tahu gitu. Itu sejak MTS ya? Iya. Kelas 2 MTS aku mulai baru bisa. mengenalnya. Iya, baru bisa. Kenapa aku tahu gitu ya kan? Dan spontanitas tuh aku bercerita sama teman aku seolah-olah aku ada di situ gitu. Nah, kayaknya teman aku heran gitu. Beberapa teman aku, "Nah, kenapa kamu tahu?" gitu. Nah, aku juga nggak tahu. Jadi kayak refleks aja. "Kamu kayaknya lagi ini ya?" kata. "Ya iya," kata gini. "Ya nggak tahu aku juga," gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau sekarang kalau orang cerita aku cukup mendengarkan gitu, karena ya cukup tahu aja. Iya, cukup tahu aja. Aku nggak mau nimbrung yang gimana aku ya lebih ke so tahu atau gimana, enggak gitu. Nanti disangkanya kamu mah. Nah, untuk saat ini Del, apa yang mau diceritakan Del? Aku punya pengalaman, ceritanya itu 2 tahun yang lalu, sekitar 2019 awal. Awal apa akhir ya, pokoknya mah 2019.
Aku pulang malam setelah aku ada tanding pencaksilat waktu itu. Dan aku bertemu dengan 2 sosok di waktu yang berbeda. Itu di tengah malam itu. Ketika aku jalan, aku pertama kalinya dalam hidup aku bertemu dengan makhluk lain gitu ya kan. Cuman memang aku nggak melihat secara jelas bentuk mukanya gitu, bentuk postur seperti apa tuh nggak jelas. Cuman ya siluet lah gitu. Cewek berdiri dengan menundukkan kepala dan posisinya aku nggak jelas ada tangan atau ada kaki, hanya bentuk tubuh panjang gitu, putih, rambutnya panjang menunduk gitu. Tapi aku nggak bisa melihat jelas mukanya, kaki karena rambutnya nutupin. Iya, karena dia posisinya nunduk, entah nunduk atau gini, tapi mukanya itu seperti hitam gitu, ini hitam. Jadi aku nggak terlalu melihat seperti apa. Dan anehnya, aku melihat itu untuk pertama kalinya aku nggak teriak, aku nggak lari, aku jalan walaupun aku deg-degan tapi aku tetap jalan. Nggak kaget juga? Kaget pasti. Cuman ketika aku lihat, dia, seperti ini. Karena pertama kali, kagetnya pertama kali. Tapi nggak tahu kenapa refleks kaki aku jalan bukan lari atau teriak yang gimana. Relax itu aku melihat sesuatu yang baru di hidup aku gitu. Kayak udah yang seperti biasa. Kayak seperti biasa, cuma itu baru pertama kali. Jadi kayak cuma cukup tahu, ada yang kayak gini teh. Tengah malam 1:30. Tapi percaya kan? Aku percaya. Karena walaupun aku nggak bisa lihat, aku percaya mereka selalu ada gitu. Aku selalu percaya ketika aku dimanapun, sosok-sosok seperti itu mungkin ada aja di sekeliling kita gitu ya kan. Cuman ya itu balik lagi gitu, apakah dia emang eksistensinya ingin dilihat atau memang hanya ada aja gitu karena penunggu, atau memang dia dari leluhur apa segala macam kan di tempat itu. Kita juga nggak bisa ngejustifikasi, kayaknya dia di sini, kayaknya di sini. Karena aku nggak bisa lihat juga. Karena kan ada sebagian orang yang tidak percaya tentang ini ya. Iya, banyak banget. Makanya kenapa teman-teman aku yang mungkin ya maybe dia tuh indigo gitu, gak pernah menceritakan apa yang dia lihat di tempat itu, di ruangan itu, karena gak semua orang percaya paham. itu. Iya, paham akan dunia lain. Gak bisa nerima juga. Iya, kadang orang ketika diceritakan seperti ini, yang siunan gitu kan. Ujungnya kita disangka orang gila. Iya, ya nakut-nakutin. Padahal kita bilang kayak gitu ya spontanitas kita tahu gitu. Itu sih. Itu pas awal pertama lihat sosok wanita. Terus setelah itu aku jalan nggak jauh dari tempat aku bertemu sama si wanita itu, aku bertemu lagi dengan sosok nenek-nenek duduk di teras rumahnya. Aku nggak inget loh si nenek itu ternyata tuh apa ya, jadi baru meninggal 7 hari. Maksudnya tetangga aku di pinggir banget rumahnya sama aku. Aku jalan ke pinggir rumah dia, aku bertemu sama si sosok ini. Aku tahu dia, si nenek itu aku tahu. Di pikiran aku, si nenek itu belum meninggal. Karena belum tahu. Udah tahu, aku nggak tahu. Tengah malam maksudnya, itu, Della belum tahu, udah tahu nenek itu udah tahu udah meninggal. Saat bertemu di pikiran aku nenek itu masih hidup. Masih ada. Aku bertemu langsung, tapi aku nggak bisa lihat mukanya. Karena refleks di diri aku, ketika aku nunduk, aku dari jalan tuh udah punya firasat nunduk Della, nunduk. Aku nunduk, aku jalan ngituin tas, pas aku gini, aku ngelihat dia kayak gini. Sosok nenek yang agak sedikit berisi, gemuk ya. Dia duduk seperti ini, menjuntai putih, agak besar ya gitu ya kan. Gini, diam. Tapi aku cuma bisa melihat dari sini. Dari sini ke sini. Aku nggak berani dari sini ke atas sampai muka tuh, aku nggak berani. Aku lihat. Tapi kebayang nggak itu si nenek? Iya. Rambutnya digimanain? Iya. Aku kebayang mukanya, cara duduk dia itu aku kebayang semuanya. Walaupun aku cuma setengah melihatnya dari kaki lah. Sanggul gitu? Ya enggak. Terurai? Rambutnya itu enggak, aku enggak terlalu jelas rambutnya, cuma dia pandangan lurus, diam. Dia yang aku kira, aku malah berpikir di gini, kenapa si nenek ini gak nyapa aku? Biasanya tetangga nyapa aku. Dan bodohnya aku saat itu aku nggak inget itu tengah malam dan nenek itu udah meninggal. Baru ngeh pas di rumah. Lewat. Ya, aku cerita sama mama aku. Besoknya aku cerita karena aku nggak mungkin tengah malam ceritain itu. Aku ceritain. Aku kayak, itu teh si nenek ini udah meninggal kan 7 hari yang lalu, kan kita ngelayat. Mama aku bilang kayak gitu. Terus astagfirullah, iya udah meninggal kata aku ya. Aku langsung kayak kebayang langsung situ muka si nenek tuh kayak gimana tuh kebayang. Padahal di situ aku kayak cuma sekedar melihat dari kakinya aja, dari kaki gitu.
pas setelah aku inget si nenek itu meninggal, aku langsung ngebayang muka dia pas aku ngelewat. Pantesan kok dia dirasa aku, kok dia nggak nyapa aku, karena tetangga di situ kalau aku atau siapapun yang lewat pasti, "Kemana Neng? Malam amat Neng," gitu kan, menyapa. Apalagi kenal kan? Apalagi kenal sama aku, mama aku deket juga sama beliau, jadi kenapa nggak nyapa? Cuma aku nggak yang mau nyapa duluan, nggak tahu kan, karena aku orangnya nggak bisa basa-basi lah gitu. Ketika aku nggak disapa ya udah aku lengos aja gitu jalan gitu. Aku baru ingat itu tengah malam dan si nenek ini udah meninggal. Dela sendiri ada persepsinya kenapa si nenek itu menampakkan diri ke Dela? Gini, kalau di kampung aku tuh percaya ketika orang meninggal, apalagi ya masih 7 hari, 10 hari gitu ya kan, Masih berkeliaran ya si gitu. rohnya itu masih ada di atap-atap rumah kayak gitu. Itu di kampung aku percaya seperti itu, makanya kenapa keluarga sebelum 7 harian tuh nggak boleh pulang gitu. Kalau di Bama ya, kalau di tempat aku gitu, keluarga sampai 7 harian si orang ini meninggal tuh nggak boleh pulang, nggak boleh sepi lah rumahnya gitu, harus ramai terus, harus ada pengajian karena si rohnya itu masih di atap-atap rumah seperti itu. Menurut Dela sendiri nih, ada apa gitu si nenek itu menampakkan ke Dela? Karena belum 7 hari itu aku ya belum. Cuma itu? Ya cuma itu aku Bukan tahunya. karena ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Dela? Enggak sih, karena aku pun lupa gitu dia meninggalnya karena sakit atau memang gimana tuh nggak tahu aku gitu. Tiba-tiba meninggal, aku ngelayat juga dan udah gitu. Aku lupa, malah 7 hari itu aku lupa bahwa neneknya udah meninggal ternyata. Aku bodohnya aku tuh malah aku pengen disapa sama dia kayak gitu. Makanya sama orang tua dikasih tahu, jangan gitu kan udah meninggal si nenek, kan kita ngelayat. Baru aku di situ, astagfirullah, ya bener dong aku ngelayat si nenek ini. Kenapa aku nggak inget ya malam itu? Kayak udah feeling aja nunduk dan nggak boleh lihat sampai atas kayak gitu. Biasanya kan orang-orang yang ditampakin sama orang yang udah meninggal kayak yang ingin menyampaikan sesuatu seperti itu, karena bukan maksudnya itu suatu orang pilihan loh dilihatkan sama sosok yang udah meninggal. Nggak semua orang maksudnya biasanya. Tapi untuk tipe kayak aku gitu ya kan, yang bisa dibilang belum pernah gitu ya melihat seperti itu, ya sedikit shock gitu ya kan, sedikit kaget gitu. Tapi alhamdulillahnya saat itu yang aku ingat itu hantu masih cewek yang pertama kali aku lihat. Aku inget dia hantu pasti. Berarti gitu. Pas lihat nenek itu nggak ngeh kalau dia udah meninggal. Iya, dan aku nggak ngeh itu di tengah malam gitu. Kenapa aku nggak disapa ya gitu. Tapi bilang kayak gitu ke diri aku sendiri. Kenapa nggak disapa sih aku gitu ya kan. Tapi ya udahlah gitu. Lepas aja aku pulang gitu. Dan saat itu pun mama aku tuh bilang, aku bilang gini, "Mah, kenapa si gerbang jadi gini. Rumah aku kalau udah di atas jam 11 itu pasti dikunci. Ya, si gerbangnya dikunci. Aku pulang 1:30 si gerbangnya kebuka, lebar banget kebuka. Kayak abis ada orang rombongan masuk gitu. Kebuka, bener-bener kebuka yang gak setengah, kebuka banget gitu. Aku bilang, "Mah, kenapa tumben nungguin Dela apa gimana sampai lupa tutup gerbang?" Enggak. Tanya ini jam 10 udah sama adik aku ditutup, dikunci juga, diselot gitu. Nah, kenapa kata aku gini? Padahal mamaku juga gak ngedengar pintu gerbang kebuka. Kan kalau pintu gerbang besi bersuara kan ya gitu. Apalagi dengan selebar itu gitu. Mama aku tidur gitu di ruang tamu di mana itu jaraknya itu ya paling 10 meteran dari si gerbang. Gak ngedengar pintu kebuka. Tapi aku bilang itu kebuka banget, tumben. Dan Dela tutupin? Jendela tutup sampai ya, maksudnya setelah Dela lihat pintu terbuka, Dela tutupin? Aku tutup karena ya menurut aku ini sengaja kayaknya mama aku gitu, karena nungguin aku gitu ya kan, belum pulang tengah malam, jadi sengaja dibuka aja gitu biar gak ribet gitu. Aku tutupin. Terus aku masuk nanya sama mama aku malah kaget, tanya, "Ini Ca, jam 10 ada mama kunci, udah mama slot," katanya. Mama juga gak ngedengar kok pintu dibuka. Gak ada satupun dari orang rumah? Iya, gak ada satupun. Sampai aku ngetok pertama kali pun mama aku selalu bilang kayak gini, "Dela bukan?" Nanya gitu. "Iya mah, Dela," langsung dibuka. Mama aku tuh nanya dari jendela dulu, "Dela bukan?" gitu. 2 kali nanya kayak gitu, "Dela bukan?" gitu. Dela bukan?" gitu. "Iya mah, Dela." Lalu dibukain pintunya. Kayak situ aja udah aneh gitu. Aku tuh ngerasain aneh gitu. Tapi walaupun aku ngerasain aneh kayak gitu, tetep yang si nenek ini aku nggak ngeh, nggak tahu, lupa aja gitu. Aku cerita ya bener. Ternyata memang
si cewek, penampakan cewek yang pertama Mhm. kali aku lihat, pengakuan beberapa orang yang mungkin sering pulang malam juga, memang ada katanya ya. Bahkan sampai ada yang kayak diajak gitu, suruh ngikutin aku gitu. Kadang Siapa tuh? si sosok cewek atau yang penunggu-penunggu di daerah situ gitu. Ah, Kadang ke Dela sendiri? enggak, ke orang-orang. Makanya ke aku cuma nampakin, Mmm. tapi rata-rata kalau dilihat sama orang lain gitu, si hantu ini atau si jin ini tuh ngajak gitu. Karena kalau kita tahu gitu ya kan, emang di atas itu kuburan. Mmm. Jadi si tempat cewek ini ada sedikit tanjakan, ke situnya kuburan. Sempet ada yang diajak sampai ke sana gitu. Karena nggak tahu mungkin ya gitu, disangka manusia, ketika dipanggil ya ikut gitu. Berarti sering ada kejadian Iya, ya? sering. Makanya aku cerita sampai bilang Kalau wajar. yang aku lihat, si cewek ini suka di bawah pohon ya? Iya, di bawah pohon, persis di bawah pohon, dan Diam pohon ya? mangganya juga nggak besar Heeh. banget gitu. Pohon mangga kecil kayak gitu. Emang dia eksistensinya di sana? Iya, Bang, karena pinggirnya rumah juga, rumah kosong. Jadi dibangun tapi nggak selesai dibangunnya. Ditinggalin gitu aja, terbengkalai ya bisa nyampe 3 tahunan. Itu tuh yang punya Pak Lurah gitu. Dari mulai dia menjabat sampai dia pensiun, itu nggak diselesain Rumahnya sampai rumahnya. sekarang? Sampai sekarang. Masih berbentuk tembok, Nah. ya kayak batu bata gitu Iya. loh. Jadi belum diapa-apain, bener-bener rumah yang direnov lah gitu. Mhm. Tapi sama sekali belum pernah ditempatin. Kayak gitu. Berarti banyak dong ya, tetangga-tetangga yang kejadian Iya. seperti itu? Iya, dan anehnya tetangga yang mengalami kejadian ini tuh selalu lupa. Lupa Lu sudah beberapa hari? Iya, misalnya kayak sudah, lupanya itu ada om aku sendiri, almarhum Om Wahyu, dia habis kuliah. Dia pulang sekitar jam 1-an atau jam 12, dia ketemu, tetangga udah meninggal. Tapi dia ngobrol hampir setengah jaman, dia ngobrol. Kayak layaknya orang manusia, ngobrol. Tapi om itu udah tahu bahwa orang itu udah meninggal? Tahu sebelumnya udah meninggal, cuman dia nggak tahu pas hari itu ketemu, dia nggak tahu ini orang ini udah nggak ada. Seperti yang terjadi ke Dela? Ke aku, ya. Kayak gitu. Jadi nggak ngeh ya iya. saat ketemu sosok itu Iya. bahwa dia tuh masih ada? Iya, sampai apalagi om aku sampai ngobrol sama si orang ini gitu, ngobrol kayak layaknya orang baru ketemu, nyapa juga kayak, "Yuk, di mana?" gitu ya kan. Nah, tos kuliah kan karena ieu turun ti bis gitu kan. Oh, segitu ngobrolnya gitu, asik lah gitu. Kalau aku mah ya aku ngerasa nggak disapa aja gitu ya kan, makanya lengkos aja gitu. Kalau om aku sampai ngobrol dan dia lupa gitu sih. Orang ini yang diajak ngobrol itu udah nggak ada. Setelah ketemu sosok itu ada pengalaman yang jadi sakit kah atau Nggak ada, biasa aja? biasa aja. Nggak ada, aku nggak pusing, ini nggak ada. Aneh. Ya, dan ini tuh kayak sebelum aku ketemu si nenek ini, di otak aku, di feeling aku tuh, jadi kalau ke rumah aku tuh ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur madrasah, belok gini, yang satu lagi lurus doang gitu. Nah, di feeling aku nggak boleh ngelewatin madrasah. Karena aku tahu lah awal mula kenapa mungkin madrasah itu kalau di atas jam 10 itu udah, kalau bahasa Labuan, kalau bahasa aku keeng. Sama dong kalau Iya, di Bandung juga keeng keeng. ya, kayak mencekam banget lah gitu ya kan, bener-bener kayak diliatin dari awal sampai Iya. akhir gitu ya kan di madrasah ini. Nah, karena konon kata sesepuh sana, mama aku juga pengalaman dari kecil, jalan itu yang aku mau ngelewatin madrasah itu adalah jalan tali setan. Kenapa disebutnya tali setan? Jadi si jalan ini tuh lurus, tapi kuburan berhadapan. Ini kuburan, ini jalan. Sini jalan raya. Jadi kita lewatin kuburan? Ya, jadi kanan, bukan kanan, depan belakang kuburan. Depan belakang kuburan. Dan rumah aku itu di pinggir pisan gitu. Di Mau pinggir kuburan itu? mau ke atas kuburan tuh rumah aku tuh bawahnya dikit, pinggirnya gitu. Kalau dari sini dari kiri. Ya, ini juga apa ya, kayak membekas di aku gitu. Ketika aku mengingat teman aku, ya teman dekat lah ya gitu dulu, ketika aku masih sekolah agama dan SD, aku boleh sebutin namanya kan ya? Oke. Ya, namanya Irna. Ini teman dekat? Teman, ya kalau bilang mungkin kalau untuk anak SD tuh belum tahu teman dekat lah ya. Cuman memang apa-apa kita main tuh berdua Bareng. gitu. Kalau Ya, sekarang soulmate ya? ya soulmate lah mungkin kalau
dia masih ada Ya. gitu. Cuman ya inilah yang bikin aku kenapa sampai sekarang masih terbayang, masih mengingat gitu kejadian beberapa tahun silam yang menimpa teman aku ini, si Irna ini. Jadi ya Irna ini tipikal anak kecil yang ceria gitu ya kan, centil-centil anak kecil cewek, rambutnya itu agak sedikit bergelombang, keriting gitu lah ya, bisa dibilang keriting gitu. Terus ikal ya, terus orangnya hiperaktif, bener-bener ceria. Jadi aku tuh berteman sama dia tuh kayak ya have fun gitu ya kan, sering ke rumahnya juga. Pas aku mendengar ya cerita tragis dia, di mana dia tenggelam, disitulah aku mulai berpikir, wah ada apa nih, kayak gitu ya kan. Sampai aku bener-bener nanyain sama teman-teman aku saat kejadian itu. Dan memang berarti waktu kejadian itu Dela juga nggak ada? Gak ada. Jadi Irna tuh diajak untuk berenang sama teman-temannya, ya kan. Jadi ketika saat itu tuh aku nggak main sama dia. Mungkin ya Irna ayo kita berenang gitu ya kan, di jembatan, bukan di kolam renang, jadi jembatan. Jadi di kampung aku tuh ada jembatan penghubung dua kampung, ya kan. Tapi di bawahnya tuh ada air yang dangkal lah gitu ya kan, bisa dipakai berenang untuk ya ukuran anak kecil ya gitu, kayak gitu. Dan arusnya pun yang aku tahu gitu ya, sungai-sungai kecil kayak gitu mah enggak gede kan arusnya gitu ya, biasa cuma ngalir aja gitu. Dan saat itu ketika berenang, jadi konteksnya mungkin bercanda ya, teman-teman Irna ini yang 4 orang ini dia bercanda, ada cewek ada cowok gitu. Nah saat si Irna ini memisahkan diri, entah apa ya yang bikin dia memisahkan diri, dia ini kayak orang tenggelam kan gitu. Cuman yang dipikir sama teman-temannya saat itu, Irna ini lagi bercanda. Jadi kayak nah olah-olagaan kan gitu ya. Jadi si Irna ini gak ngomong, gak tolong awet tenggelam, enggak. Dia cuma gitu-gitu kan, yang namanya air body shaming doang. Padahal airnya segini kalau untuk dia gitu ya kan. Dia tuh salah satu tinggi lah gitu untuk ukuran umur sedia gitu ya kan, tinggi lah gitu. Tapi dia tuh kayak bener-bener kelelep gitu ya istilahnya. Dan teman-teman mungkin yang mikirnya ya dia bercanda gitu, ada orang cetek kok, ada orang dangkal kok gitu. Ternyata saat Irna beberapa detik begini langsung turun, gak keluar lagi di situ. Dan kalau orang yang mungkin dia tahan napas di bawah apa belepak ya kan, atau keseimbangan atau balancing dari si badannya nggak seimbang sehingga dia ngangkat nggak bener-bener nggak ada, hilang dan lurus lagi gitu si airnya, bener-bener nggak ada apa-apa. Jadi saat kejadian panik dong teman-teman teh, nyari di sekitar yang Irna gerbuk itu kan nggak ada. Sampai gimana, panik kan. Saat itu memang kita percaya di sungai itu tuh ada kekek. Kalau kepercayaan atau kalau kata orang asing tuh kekek tuh penunggu air. Jadi dulu tuh kan sempat ada budaya atau ada tradisi numbal kepala kambing gitu kan, terus ngelemparin ayam cemani gitu, ayam hitam gitu. Aku nggak tahu maksudnya buat apa, cuman sudah lama mungkin perkembangan zaman ya kan, bertahun-tahun silam gitu, tradisi itu udah nggak ada lagi yang udah ditinggalin. Tapi nggak tahu si kekek ini mungkin karena udah bertahun-tahun nggak dilayani, nggak dikasih makanan, jadi nyari orang. Kira ini cantik orangnya, baik cantik gitu ya kan. Dan mungkin ya nasib atau memang udah jalannya takdirnya meninggal ya di air karena tenggelam. Dan ditemukannya itu setelah 3 atau 4 harian kejadian itu. Kejadian itu pas hari kedua ketiga itu nggak ada yang nemu. Sampai dari ujung ke ujung dicari itu Irna nggak ada, jasadnya nggak ada. Makanya saya berpikir ini kemana? Apakah nyangkut tapi kita nggak tahu? Apakah emang ke batu atau gimana sehingga ngendap gitu? Kita nggak tahu. Cuman ketemu sama mancing. Jasad Irna ini setelah 4 hari. Jasadnya ditemukan menggantung, bukan menggantungnya, nyangsang gitu, bajunya nyangsang di akar-akar pohon yang ada di sana. Ada satu pohon yang gede banget, agak sedikit ujung, kayaknya sekitar 20 meter dari tempat kejadian Irna. Itu akarnya sampai nancep ke bawah air. Dan Irna di situ. Dia ditemukan ngambang gitu ya kan, dengan posisi tengkurap dan bajunya terikat. Bukan terikat sih, kayak nyangkut gitu. Tapi benar-benar di situ. Ngambang. Yang udah jadi mayat lah di sana. Dan
cerita itu booming lah pada tahun berapa ya, 2013, Itu 2014. kejadian di tempat itu pertama kali? Pertama kali. Sebelumnya belum? Sebelumnya enggak, karena ya tradisi itu, ya kan. Ya karena mungkin udah jalannya, karena hari itu juga ya kita percaya Irna ini adalah tumbal dari ketika kita tidak melaksanakan si tradisi ini lagi. Irna adalah salah satu tumbalnya, kayak gitu. Orang tuanya shock, orang tuanya nggak terima, sampai ya kayak nantangin lah ke si penunggu air, kayak kalau bahasa Sundanya ya, kasarnya Sunda sana itu kayak balikin anak aing kesudi anak aing dicopot gitu ya kan, aing nu gede kena aja nih, dan geus gede dia nu nyopot jasa segala macam. Marah namanya orang tua ya, ibu gitu ya kan, dia yang rawat dari kecil gitu ya kan gitu. Baik-baiknya Irna mungkin ya karena pengasuhan dari ibunya gitu, ketika sudah beranjak dewasa ya malah gitu menjadi tumbal seperti itu. Jadi ya nggak terima ibunya, sampai ya kayak orang yang gak waras lah si ibunya tuh. Sampai saat ini? Saat ini udah mulai terima karena punya adik lagi. Cuman memang mungkin memoriam Irna itu masih membekas, dan saat itu sampai saat ini di sana tuh cerita Irna tuh tersebar luas. Udah jadi sejarah. Sudah mungkin jadi ya? sejarah, dan tidak ada lagi yang boleh berenang di sana. Kalau mancing masih boleh. Setelah kejadian itu mancing masih boleh, cuman mancingnya enggak yang langsung di bawah gitu, tapi di atas kan, ini atasnya tanah gitu, ini airnya kayak gitu, jadi nggak boleh ada yang turun ke bawah. Menurut Dela sendiri setelah kejadian Irna itu apa yang bisa Dela tanggapin? Ya kalau dari aku sih ya, aku nangkepnya gini, kenapa si Irna ini misalnya ya amit-amit menjadi tumbalnya ya, gitu si karena kan di sana bukan Irna aja ya. Ya karena ada 4 orang lagi ya temennya yang lain, cuman karena aku tahu Irna seperti apa, hiperaktif kayak gitu. Ada bahasa di mana lamun di tempat batur, lamun di cai gede, itu bahasanya cai gede ya. Ulah apa ya, jangan bercanda yang teriak, jangan yang kayak kalau Sundanya maceh mungkin ya. Nah, ya gitu. Kayak yang bener-bener heboh gitu ya kan. Itu enggak boleh. Cuman ketika aku tahu sifat Irna kayak gimana dan teman-temannya seperti apa, mungkin salah satu penyebabnya itu adalah itu. Gitu. Irna lah yang terpilih. Ya, Irnanya yang karena mungkin udah takdirnya. Kalau diceritain sih ya aku aja temennya gak terima sebenarnya gitu ya. Kenapa harus temen aku gitu, orang secantik dia, sebaik dia gitu, kenapa harus dia gitu ya kan, kenapa lu gak mandatin aja, udah sesajen lah gitu, jangan sampai orang gitu sampai kayak gitu. Cuman memang ya udah terjadi, jasadnya udah ditemukan dan udah dikebumikan, dan sehari setelah dia dikebumikan, ada sepupu dia tuh masih kecil banget, sepupunya sekitar 4-5 tahunan. Tapi dia udah lancar komunikasi sama orang gitu ya kan. Namanya Jora. Si Jora ini bercerita. Jadi ketika malam di mana dia habis pulang main gitu ya kan. Sebenarnya kayak malam itu jam gak malam banget, jam 9 jam 8 gitu ya kan. Jora ini cerita sama mamahnya. Dan Jora ini menceritakan ke aku gitu. Gak tahu kenapa dia cerita sama aku, bilang kayak gini. Tedela malam kemarin Joya katanya lihat Teh Irna tahu. Gimana? Setelah sehari dikebumikan, dikubur. Kan anak kecil aku nggak tahu ya, kalau anak kecil peka atau aku nggak tahu, cuma mungkin dia nggak terima aja gitu ya, sepupunya udah meninggal bagaimana. Iya Teh Irna tahu nggak Teh, itu Teh naik kuda loh Teh, naik kayak kencana gitu Teh, kalau di film-film katanya kan. Bagus Teh, bagus, warnanya bagus katanya. Terus dari mana ya Teh, katanya dari sana mau ke arah sana, tapi itu arahnya air, bilang gitu. Lah kok bisa anak kecil umur 5 tahun menceritakan si detail ini gitu. Ada kencananya, ada kudanya, ditarik dibawa lah si Irna ini dari kuburannya gitu, istilahnya ke air itu, ke aliran air. Jadi si jembatan ini tuh ya kayak harus dibalikin lagi ke sana gitu. Walaupun dia dikebumikan tapi dibalikin lagi ke sana. Dan aku punya feeling dari saat itu si Joya bilang seperti itu, Irna emang balik lagi ke sana, tapi enggak di tempat dia meninggal, tapi dia ditarik ke pabrik es yang sudah lama banget, hampir 30 lebih terbengkalai. Jadi Irna tuh di situ, bukan di tempat dia meninggal di air itu, enggak. Mungkin orang lain bisa lihat, mungkin itu main. Irna tuh suka main orangnya ya kan, tapi untuk dia tinggal itu di pabrik es itu.
jarak dari pabrik es ke jembatan itu hampir ya 5 meteran doang gitu. Bener-bener dempetan kayak gitu. Aku langsung ada gambaran Irna dijemput lagi tapi ke pabrik es. Kayak gitu. Karena itu tempat persinggahannya. Iya. Aku mikir kenapa enggak di tempat misalnya kenapa Iya. enggak di airnya itu gitu ya kan, atau di sekelilingnya atau si pohon itulah tempat dia nyangkut gitu. Enggak. Aku punya pandangan dia itu di pabrik es. Stay-nya itu di pabrik es. Mungkin kalau orang lain yang indigo atau apa ngelihat Irna di air, di jembatan atau di depan pabrik esnya, itu mungkin dia sedang main. Tapi untuk stay-nya Irna tuh di pabrik es. Kayak gitu. Yang dia lihat. Ya, yang aku rasain. Bisa ini enggak menceritakan yang di pabrik esnya sebenarnya itu apa sih? Pabrik es ini tuh sebenarnya itu pabrik besar banget. Itu tuh kalau kita masuk itu lahannya luas banget. Kayak bukan pabrik es zaman dulu gitu, kayak bener-bener wah kalau saat itu mah bener-bener mewah lah pabriknya gitu. Itu tuh dibangun tuh sekitar 1986 deh kayaknya. Terus setelah rampung tuh 1987. Tapi si pemilik pabrik ini orang Serang kan. Orang Serang. Ketika dia ingin peresmian, ini sudah jadi nih si pabriknya, tinggal peresmian untuk pengoperasian si pabrik. Mengalami kecelakaan. Yang pemiliknya pabrik esnya satu keluarga meninggal dunia di tempat. Saat mau peresmian, hamin berapa jam peresmian, meninggal di jalan. Saat itu peresmian gak jadi, pabrik es gak ada yang mau ngelanjutin, keluarganya juga gak mau ngurusin pabrik segede itu gitu ya kan. Udah bingung juga mungkin gitu ya kan, yang punyanya udah gak ada dan dibuang gitu aja. Saksi hidup ya nggak ada. Saksi hidupnya masih hidup sampai sekarang, ada penjaganya. Kata kita mah kuncen lah gitu ya kan. Dari awal pembangunan sampai mungkin peresmian dia ada di tempat tersebut, cuman dia tidak menceritakan secara detail seperti apa kejadiannya, cuman memang dibiarkan begitu saja si pabrik itu. Kayak gitu. Makanya ya dijadiin tempat perkumpulan makhluk yang seperti itu. Kayak istana. Iya, kayak istana. Dulu sempat tahun berapa ya sebelum kejadian Irna sebenarnya itu ada dari tim TV gitu, kayak dunia lain gitu ya kan, ingin mengeksplor si pabrik es Labuan ini. Cuman saat kejadian itu kan mereka datang itu sekitar jam 2 mereka itu baru datang dan baru di depan gerbang si pabrik es, kru semua kesurupan. Yang selamat itu cuma host sama ya beberapa tim spiritualnya gitu ya kan, itu yang selamat. Semua kru dari kameramen, dari mulai yang ngituin apa ya kayak lighting segala macam itu semuanya kesurupan. Di situ aja sudah ada penolakan dari si penunggu pabrik es ini. Tapi si host si dunia lain ini, si acara TV inilah ya gitu, kekeh gitu ya, karena dia penasaran gitu, kok bisa baru pertama kali datang disambutnya seheboh ini gitu, sampai semua kru kena kesurupan dengan makhluk yang berbeda-beda. Karena menurut mereka bakalan mengganggu tempat itu. Iya, karena memang sudah lama sekali nggak ada yang mengeksplor. Iya, jadi itu udah tempat mereka. Ya aku lihatnya seperti istana sih dah. Iya, emang gede banget. Kayak kalau kalian baru masuk gerbangnya aja ngelihat lahan, itu kayak udah lapangan sepak bola lah istilahnya gitu ya kan. Cuma emang di pinggirnya itu ya ada untuk gudang, ada rumah juga. Mungkin diperuntukkan rumah itu untuk pekerja yang shift malam kayak gitu. Ada rumahnya juga di pinggir gerbang. Cuman katanya diisi sama cewek dan siluman ular berbentuk kepalanya manusia. Putri. Iya. Oke. Apa yang namanya? Mahkota kayak gitu. Emang ya banyak yang melihat gitu ya kan. Itu ratunya deh. Itu ratunya. Pantesan karena emang dia yang pengganggu jalan. Jadi orangnya kecelakaan, orang ini dia menyerupai. Si cewek ini tuh menyerupai, entah mungkin orang yang lagi nyebrang, orang yang lagi lewat, sehingga si pemotor banting setir semuanya ke area pabrik es dan ke area pinggirnya. Pinggirnya itu bisa dibilang ladang gitu. Jadi kan nabrak gitu. Ada yang kayak tubrukan motor sama motor karena si lampu sennya dihalangin. Jadi si motor yang depan gak ngelihat itu ada motor, dan motor yang di sini juga gak ngelihat ada motor. Jadi sehingga blok gitu. Dan selalu kejadiannya malam setelah maghrib. Kejadian. Ada yang pernah lihat sosok Putri?
sering ada yang lihat, cuman mereka pasti lihatnya cewek, bukan putri. Ya. Mungkin hanya Putri seberapa kan orang, ya maksudnya sosok cewek gitu. ya yang mendapatkan ada mahkotanya apa segala macam. Rata-rata melihatnya itu sosok cewek, udah sosok cewek yang mungkin ya penunggu di situ, udah gitu. Cuman untuk beberapa orang yang peka yang bisa melihat, ya dia sosoknya ya itu ditemani oleh ular dan berpakaian ya layaknya putri gitu, kayak gitu. Ya, kayak kerajaan gitu. Ya emang gede banget Dan sih. itu kalau aku lihat sih si tubuh ularnya itu yang mencelakai orang-orang yang di sana. Iya, itu yang Kadang-kadang mengecoh ya. Iya, si badan ularnya di apa ya disebutnya di jalan digituin aja, jadi kita kan nggak kelihat ya, tergelincir. kelincir, padahal itu nubruk badan ularnya. Memang banyak banget kejadian. Tiba-tiba aja gitu yang lewat sana Jatuh, iya. Iya. Dia nggak inget apa yang terjadi, tiba-tiba dia jatuh. Iya emang. Kalau yang aku lihat seperti itu walau alam ya. Cuma gambaran aku nggak tahu di situ lihat sosok ular panjang dilebatin aja di jalan dan orang-orang yang lewat di sana gigiles badannya itu jatuh. Emang apa ya, kalau dibilang si jahil ya, emang jahil banget. Jadi ada juga kejadian dimana cewek juga mungkin nggak tahu si ratu ini juga ya, atau nggak tahu penunggu anak yang lain yang di sana ada apa ya, kayak masyarakat sana yang hamil diganggu, lagi hamil diganggu. Nah, jadi ketika si hantu-hantu ini atau si makhluk halus ini mengganggu warga sekitar, ada juga hantu cewek, nggak tahu ya, ini nggak tahu si ratu ini atau memang dayangnya atau yang lain gitu ya kan, yang berbentuk mungkin anak katanya, itu mengganggu wanita-wanita hamil masyarakat sekitar. Jadi kayak orang Tarogong, orang Bangka itu kalau ada yang hamil itu pasti diganggu gitu, entah bayinya hilang, terus atau tiba-tiba tuh sakit perutnya ketika dikedukunin, kan kita masih percaya dukunnya di sana gitu. Dokter tuh opsi 2 lah istilahnya gitu. Jadi ketika kedukun, dukun bilang ini mah diganggu sama yang di pabrik es gitu. Dan muncullah satu nama. Dari namanya apa ya, Sapnah apa gitu, kayak bukan Sarah sih, apa ya namanya, Sarpah. Pokoknya dia tuh wanita, nggak tahu meninggalnya karena apa, masih orang sana, masih orang Tarogong, tapi dia terkunci di pabrik es ini gitu. Dan dia emang dulunya ada yang pernah bercerita tentang si cewek ini juga, emang dia nakal banget, jahil nakal, tiba-tiba pas meninggal nakalnya itu masih ada gitu, dan udah main-main, jadi ngilangin bayi gitu. Jadi diganggu semua ibu hamil sekitaran situ sama dia. Makanya ketika ada yang kayak gitu, kita percaya ya, ketika ada yang hamil itu selalu bawa gunting, selalu bawa magnet gitu ya kan. Itu kepercayaan. Jadi kalau ibu hamil lewat dari asar lah ya, asar ke maghrib tuh kalau mau keluar selalu ngantungin gunting kecil yang besi gitu loh ya, yang sama penitik biasanya. Sama penitik, dan ada magnet. Jadi penitinya itu kan nempel ke magnet gitu. Itu selalu bawa itu. Dan setelah bayi lahir pun itu selalu disisipkan itu di bantalnya. Di bawah bantal tuh selalu ada gunting, ada magnet, sama ada jarum pentul dan penitik. Kayak gitu. Entah mungkin penangkal. Entah mungkin penangkal, dan ada juga kalau si bayi ini merah-merahnya terus takut diganti sama si hantu ini, selalu di rumahnya itu sampai si bayi ini berumur beberapa bulan tuh harus dipasangkan daun kelor. Jadi kita nganggep daun kelor setiap kali di tembok atau cuma sekedar disimpan di pot gitu. Yang penting ada bau-bau daun kelor. Itu pembatas gitu. Jadi si hantu ini nggak boleh masuk ke area ini yang ada daun kelornya. Kayak dipagerin itu ya? Kayak dipagerin, jadi sekelilingnya kan daun kelor. Tapi ada sempet kejadian yang bayi sampai hilang? Ada. Sering, sebelum tahu harus bawa gunting segala macam, sering dulu katanya. Jadi saya pun seperti itu, kecil. Mama saya cerita, saya satu-satunya bayi yang keluar tanpa nangis. Saya udah pikir nggak ada nyawa nih anak saya. Mama saya itu kan anak pertama, nggak ada nyawa, udah ikhlas keluarga. Ternyata pas saya di ICU, saya inkubator,
selama hampir 2 minggu nggak bersuara dan saya mengeluarkan bau bangkai gitu. Dan kalau kata umi saya hampir, jiwa saya pas kecil pas bayi itu hampir diambil sama si sosoknya gitu. Karena dulu saya ini wangi katanya, bayi saya ini wangi, apa sih pas saya bayi itu wangi banget gitu ya kan. Dan karena umi saya juga orang yang bisa, orang yang mungkin dia taat agama segala macam gitu ya kan, ya selalu ketika saya masih dalam kandungan tuh selalu dibacain surat-surat gitu. Umi saya tuh nggak pernah, kalau mama saya tuh nggak pernah ninggalin gitu. Tidur tuh berdua, walaupun ada suaminya, ada bapak saya gitu. Bapak saya di luar, jaga di luar kamarnya selalu terbuka. Umi saya selalu nemenin tidur mama saya sampai saya seumur 9 bulan waktu itu, sampai melahirkan. Ketika ngelahirin, saya dibantu Pak Raji dukun ya, dukun beranak gitu ya, bidan kalau sekarang. Pak Raji dulu 2002 saya keluar bergerak tapi nggak nggak bergerak layaknya bayi lahir, tapi saya nggak mengeluarkan suara gitu, kayak gitu. Dan setelah ditelusuri ya emang hampir, ada kata hampir, saya dibawa. Masih selamat ya? Masih selamat. Karena ya insya Allah kekuatan doa mungkin ya dari umi saya, dari mama saya juga gitu ya kan, sering ngaji segala macam, mungkin ya saya bisa diselamatkan gitu. Ya istilahnya mah leur lah gitu bahasanya mah, saya teh licin gitu, ingin diambil tapi lepas gitu. Dan itu mungkin salah satunya yang membuat kamu sekarang agak peka. Iya, cuman entah kenapa ya sekarang tuh, dulu bapak saya pernah bilang kayak gini, Dela tuh jangan sampai lihat makhluk yang kayak gini, karena ketika Dela melihat, Dela kena nonton film horor, hantu aslinya tuh lebih dari yang Dela tonton. Kan langsung begitu aja tuh kena nonton. Ada anak kecil loh, saya umuran SD gitu ya kan, setelah kejadian Setelah kejadian Irna ini saya dikasih tahu bapak saya seperti itu. Dan saat itu memang dari dulu juga saya nggak pernah melihat ya gitu, tapi mulai pekanya kelas 2 SMP MTS gitu ya kan. Mungkin kalau kata bapak saya mah, saya bisa melihat cuma ditutup. Jadi nggak full ya? Jadi saya cuma bisa merasakan, saya cuma bisa menggambarkan, tapi saya tidak bisa melihat wujudnya secara asli, gamblang dia ada di sini dan ada. Saya nggak bisa. Dan untuk posisi tahu nggak? Untuk posisi tergantung. Kuat, energinya kuat atau tidak. Melawan saya enggak energinya. Kalau dia bentrokan sama saya bisa melihat kalau bentrokan. Tapi kalau sejalur, saya masih ngawang-ngawang tapi dia ada di sini. Kayak gitu. Tapi kalau bentrokan energinya sama saya masih bisa ngeliatin gitu. Dia di situ. Padahal yang saya lihat tembok. Berarti tergantung fokusnya ya. Iya, kayak gitu. Ya mungkin sebagian orang bilang halu. Ya kan, merasakan tapi nggak bisa lihat. Halu gitu. Cuma karena bapak saya berbicara seperti itu, saya percaya. Saya sebenarnya bisa, cuman bapak saya nggak mau. Saya melihat. Karena bapak saya tahu, saya takut orangnya. Karena saya orangnya penakut, ngelihat itu takutnya saya kepikiran, nggak kuat atau takut terjadi apa-apa. Ya bapak saya mewanti-wanti, Dela jangan sampai ngelihat itu. Bapak saya nggak pernah bilang bapak tutup ya atau gimana ya gitu, biar Dela nggak pernah. Cuma bapak saya bilang, Dela jangan ngelihat, itu doang. Cuman sampai sekarang pun saya bisa merasakan, tapi si makhluk ini tuh nggak bisa merasukin saya, nggak bisa berkomunikasi sama saya. Bisanya hanya lewat bayangan, lewat gambaran imajinasi saya gitu. Dan saya nggak bilang itu 100% betul gitu, cuman emang beberapa kejadian yang diceritakan teman saya emang terekam jelas di memori saya, seperti ini kejadiannya. Padahal saya nggak pernah mengalami hal itu, teman saya yang ada di tempat, tapi saya bisa tahu apa yang terjadi di sana. Kayak gitu. Kayak posisi Irna aja. Jadi sinyalnya kena. Kayak posisi Irna aja saya tahu seperti apa gambaran dia ketika ditarik. Ketika ini saya nggak tahu, Allahu alam apa yang terjadi setelah penarikan itu saya nggak tahu. Cuman di gambaran saya dia ditarik dan minta tolong, tapi dia nggak bersuara. Dia nggak bisa ngomong. Cuma gerakan tangan, tapi teman-temannya itu nggak peka. Ya saya menyayangkan di situ sih. Saya sedikit kecewa gitu ya kan. Mau itu bercanda atau apa, kenapa nggak kalian samperin gitu? Kayak gitu. Kenapa kalian biarin dia malah ketawa? Saya di situ menyayangkan lah di situ gitu. Nah teman saya kan jadi korban. Gitu. Cuman ya balik lagi ke takdir sih. Saya nggak bisa menyalahkan takdir seseorang. Mungkin Irna sudah jalannya meninggal dengan cara seperti itu. Saya sebagai temannya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat dia. Semoga, saya berharap sih semoga arwahnya atau misalnya jiwa dia itu tenang lah. Saya tahu
dia meninggal tuh dengan cara yang tidak layak kok. Iya, Dengan belum saatnya. iya belum saatnya, lagi proses berkembangnya seorang cewek gitu ya kan, lagi aktif-aktifnya gitu, diasuh dididik sedemikian rupa oleh keluarga, tiba-tiba meninggal dengan cara yang tragis istilahnya gitu. Ya orang tuanya juga nggak terima lah. Selama Irna sudah nggak ada, pernah nggak Dela didatangin dalam mimpi atau langsung seperti yang pernah Dela ketemu sosok inilah gitu? Aku tuh kalau didatengin secara langsung nggak pernah, dimimpiin juga nggak pernah. Cuman entah kenapa beberapa kejadian lah ya gitu, aku nggak bisa sebutin beberapanya itu. Ada aja ketika aku mungkin ngelamun, ketika aku mungkin lagi nggak fokus gitu ya kan, sosok bayangan Irna ada, sosok bayangannya di dalam otak aku, pikir aku ada, cuma aku nggak pernah ketemu sama dia langsung, nggak pernah dimimpiin juga sama si Irna. Ya maksud aku pernah nggak si Irna ini ngedatangin Dela dan komunikasi apa yang dia ingin? Kalau aku lihat sih dia ingin menyampaikan sesuatu sih ke orang terdekatnya gitu, cuma belum ketemu orang ini gitu. Nah, Dela pernah nggak? Karena Dela ini kan orang, bisa dibilang orang terdekat ya. Pernah nggak nyampai ke Dela? Enggak sih, nggak tahu apakah dari yang ditutup itu ya, aku juga nggak tahu pembatasan interaksi aku dengan dunia mereka. Jadi nggak cuma Irna sih menurut aku gitu, banyak yang mau interaksi sama aku ketika aku mendatangkan tempat yang dimana mungkin aku bisa peka di tempat itu ada apa, nggak bisa, tetap nggak bisa. Boro-boro mau interaksi, ngerasain posisinya aja aku masih ngawang-ngawang gitu. Kalau energinya bentrokan baru aku bisa merasakan gitu dari situ. Dan aku tipikal orang yang kalau udah ke distract lah gitu sama si makhluk ini, mau gimana pun aku pasti mata ke sini, mata ke sini. Padahal aku kayak refleks aja gitu. Padahal aku tahu di situ ada, cuma aku nggak boleh lihat lah gitu, takutnya dianya mau nampakin gitu, akunya kaget atau gimana. Tapi mata aku selalu nggak bisa bohong, mata aku selalu bilang gini, ke sini gitu. Mata aku tuh selalu bergerak ke arah dimana aku ngerasain ada sesuatu di sana, kayak gitu. Makanya kenapa mungkin si Irna ini mau ya berkomunikasi sama teman-teman yang mungkin bisa merasakan dia ada gitu. Mungkin belum ketemu, sekalinya ketemu aku nggak bisa gitu, nggak bisa berkomunikasi sama dia ya, karena sering loh ketemu kamu. Oh ya, aku nggak pernah merasakan, tahu nggak sih, serius aku nggak pernah merasakan hadirnya Irna gitu. Mau di tempat kejadian ketika aku ngelewat, ataupun ketika aku sendiri ngelamun tuh nggak pernah. Sekelebat mimpi pun nggak pernah. Nggak tahu gitu. Soalnya kalau yang aku lihat sih kayak ada yang dia bisa dibilang pagar ya. Ya, aku juga merasakan. Pagar itu yang ya sosok wanita itu yang janganlah gitu. Susah sih kalau untuk diinin ya. Cuma itu yang tadi. Oke. Akhirnya seperti itu. Iya. Jadi ya aku sekarang belajar satu hal sih sebenarnya. Kayak mungkin umur nggak ada yang tahu. Umur kita ya sebagai manusia kita harus mempersiapkan diri gitu, amal dan lain sebagainya itu harus sudah siap matang di umur segini pun kita harus sudah mulai ada modal gitu. Makanya kenapa aku selalu bilang sama diri aku, selemah-lemahnya iman aku istilahnya gitu ya kan, walaupun aku nakal segala macam ya, sholat 5 waktu segala macam jangan tertinggal kayak gitu. Ya itu adalah modal gitu, itu adalah modal. Dan untuk Irnanya sendiri, dari cerita beliau, dari cerita dia yang aku tangkap tuh ya mungkin aku percaya yang namanya hantu penasaran. Ya, bukan masalah dia pengen menghantui, enggak, cuma dia pengen keadilan, menyampaikan gitu ya kan, apa yang dia rasakan, apa yang terjadi sama dia gitu. Kayak Irna aja, kenapa dia pengen ketemu, pengen ngobrol sama aku ya, karena dia pengen menceritakan yang sebenarnya terjadi gini loh Del, yang aku alami tuh gini loh Del. Mungkin orang-orang bilang aku ditarik apa segala macam, itu enggak, sebenarnya tuh gini gitu. Sampai aku sekarang mungkin di pabrik es segala macam, aku jalannya tuh seperti ini gitu. Mungkin dia pengen cerita detailnya gitu, karena gak tau kenapa setelah aku membayangkan dia ditarik sama si kekek ini, aku nggak bisa ngelihat apa-apa lagi. Apa yang terjadi sama Irna aku bisa ngelihat. Terakhir kali langsung istilahnya kepotong lah ya, kalau cerita mah kepotong di tengah-tengah, di akhir di endingnya itu aku cuma ngelihat jasad Irna ngambang di akar pohon, udah gitu doang.
selanjutnya nggak ini lagi. Selanjutnya aku nggak ingat kayak gitu. Makanya mungkin Irna ingin menceritakan ke aku, ingin ngobrol sama aku biar persepsi orang mengenai mengapa dia meninggal di sana tuh yang kayak gini sebenarnya gitu. Maka orang tuh kadang mengarang-arang cerita, oh Irna ditarik gini, apa Irna kayaknya punya salah apa gimana kan gitu ya. Sebenarnya tuh nggak kayak gitu, yang aku rasain tuh nggak kayak gitu. Dina hanya korban. Dan bisa jadi Irna tuh pengen menyampaikan kepada orang-orang di sana untuk apa ya, wanti-wanti lah istilahnya. Bisa ya. Karena sekarang pun ya emang aku bertahun-tahun kesini memang belum pernah lagi mendengar anak-anak atau siapapun yang berenang di sana gitu. Setelah kejadian Irna ini. Kayak yang warning gitu. Kayak itu. Jadi ya udahlah ya mungkin. Jangan ada lah Irna lagi. Jangan ada. Cukup teman aku aja. Mungkin kalau tadi yang disampaikan mungkin sama teman-teman semua yang ada di sini, Irna sempat datang ke sini ya kan, menunjukkan sampai dia ingin bercerita juga, ingin ngobrol lah sama aku gitu, walaupun aku nggak bisa. Aku cuma ingin bilang sama dia, apapun ceritanya, apapun yang kamu lalui ya ini udah takdir nak, kamu harus terima. Insya Allah itu yang terbaik gitu. Kamu walaupun masih muda, aku tahu perjalanan kamu masih jauh, emang aku tahu. Cuman yang namanya hidup dan mati seseorang itu ditentukan oleh Tuhan. Mungkin caranya aja yang berbeda-beda. Gitu sih. Aku selalu mendoakan kamu kok. Kalau misalnya kamu mau mampir ke mimpi aku ya silahkan, ya kan. Cuman memang apa ya, jangan nakutin lah nak. Jadi dia orangnya jahil juga kalau sama aku gitu. Jadi penakut juga akunya gitu ya kan. Ya aku pengennya itu ketika bertemu sama dia, walaupun di mimpi aku pengennya itu seperti aku melihat si nenek yang aku sama sekali nggak inget dia meninggal gitu. Aku pengennya ngobrol layaknya teman sama Irna. Jadi aku nggak inget dia meninggal, aku nggak inget seperti apa. Cuman aku pengen ngedengerin cerita kamu gitu. Aku pengen sebenarnya kayak main lagi sama kamu, cuman emang nggak bisa gitu. Setidaknya aku tahu apa yang terjadi sama kamu saat itu. Itu sih yang aku pengen banget ngomong sama dia. Kalau dia ada di sini, semoga ya gitu tenang di sisinya. Dia antara sedih dan senang juga sih. Istilahnya ada jembatan lah buat kamu bisa ya seperti tadi mungkin ngobrol walaupun secara tidak langsung ya ke Irna, dan Irna juga menerima apa yang tadi kamu udah utarakan. Jadi dia sedih dan senang gitu. Ya udahlah, kita kan udah beda dunia ya. Beda. Walaupun cantik nih ya. Cantik banget. Itu salah satu teman aku yang aku insecure parah. Kenapa? Dia itu manis banget, cantik. Kalau kata orang tuh gak bosan dilihat, dia tuh gitu. Centil-centilnya dia tuh, apalagi kalau udah main sama dia tuh, wah royalnya sebagai temannya gitu. Main kalau di kamar aku aja, di rumah aku aja, kita main ini. Sedekat itu aku sama Irna dulu gitu. Makanya sangat disayangkan lah orang sebaik dia, seceria dia, secantik dia bisa mengalami kejadian yang tragis lah gitu, meninggal secara tidak wajar. Kamu udah sedikit pun ngerasain? Asli, aku saat kejadian pun aku nggak ada firasat sebenarnya gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada. Tapi ketika aku mendengar cerita dia, langsung ada bayangan di aku, langsung ada bayangan kejadiannya. Cuman aku nggak tahu secara detailnya karena memang terpotong gitu. Kejadian yang tengah-tengahnya aku nggak tahu. Tiba-tiba dia udah tidak bernyawa. Sampai sekarang pun nggak bisa ngerasain bahwa Irna tuh di belakang kamu. Di sini. Ketika kakak ngomong langsung terasa di punggung aku. Sama ketika kakak bilang si wanita yang di bawah sini. Kalau ngomong ada ini, aku langsung ngerasain deg-degan dan bukan panas, lebih ke gesekan ketika, ya? Gesekan gitu. Ya gitu. Dari bawah ke atas gitu. Kayak meluk kamu biasa gitu. Oke lah. Del, terima kasih. Buat aku bikin benar-benar dari tadi merinding lah Del. Dari kamu bercerita dan bahkan sebelum kamu ngomongin siapa Irna itu, aku udah kegambar Irna itu seperti apa gitu. Dan itu langsung bikin bulu kuduk aku benar-benar ngerasain gitu. Dan kita biasa dalam podcast ini ada visualisasi nih Del, yang dibuat sama tim kita di belakang. Jadi kita
memvisualisasikan apa yang Wah. tadi kita obrolkan ya. Kalau ini tidak bisa ini enggak? Yang ini sih, yang pertama yang aku obrolin itu ya, Ini yang nariknya nenek yang menampakkan. Oh, ini sih pernah ini enggak kamu kegambar enggak sosoknya? malah soalnya aku pas kejadian juga merasa si nenek ini berdua sedang mengobrol berdua tapi diem gitu. Aku ngerasa lagi berdua aja gitu, kayak gitu. Cuman kalau untuk dari mukanya ini nih bukan nenek yang aku maksud. Bukan nenek yang aku maksud. Cuman Itu yang aku omongin si yang penunggu sungai itu ya, yang rambut abu itu yang kalau yang aku lihat sih ya, walau alam dia sebenarnya kamuflase dari si Putri itu. nenek ini kirain aku nih yang duduk gitu, ternyata emang dari mukanya udah bukan sih. Bukan. Aku udah punya bukan dulu. Cuman Itu yang kamu itu nggak digambar sekali. Sosok pendampingnya ada di kamu. Apa? Ya yang ngikutin kamu itu. Ini? Bukan. Ini? Ini juga yang narik Irna bukan? Ini. Ini yang narik Irna. Itu kayak penyuruhnya. Nah, sahabat Tete, seperti ini yang kita obrolkan dari tadi, sosok nenek-nenek yang dari tadi saya emang kegambarnya nenek tua. Kalau ini mungkin ada warnanya itu berambut abu kayak nenek lampir gitu dia. Panjang. Aduh ya, aku kebayang sih. Ini kukunya yang kalau aku gambarin waktu nyeret Irna itu di air. Ya. Ini yang aku sedih sih. Aku nggak tahu ngeliat gambar ini sedih. Bawa perasaan. Kamu lihat itu siapa yang bergelombang gitu? Ini pabrik es. Coba aku yakin Irna tuh. Ya, nah persis. Dia emang itu kan penghuni, dia jadi penghuni pabrik es itu. Emang dari rambut Irna. Aku ngenalin rambutnya sih. Dan untukku aja, aku selalu menggambarkan dia sosok yang cantik. Iya. Aku selalu menggambarkan dia sosok yang manis, teman aku. Jadi aku apal Irna tuh dari rambut. Emang rambutnya segini. Dulu digerai, bergelombang. Keriting ikal gitu. Iya, kan keriting ikal gitu. Ya, inilah sahabat Tete, sosok yang kita tadi dan Dela obrolkan. Ya walau alam seperti apapun, ini kita harus apresiasi ya untuk tim kita. Memang kegambarnya seperti itu ya Del ya. Misal aku udah ngeliat gambarnya aja udah merinding sebenarnya. Karena kok kayak kenal sosok ini. Aku nyangkanya ini sosok yang beda gitu. Sosok si Ratu. Aku malah menyangkanya gitu ini sosok si Ratu. Tapi ketika aku ngeliat rambutnya, tak di bayangan aku Irna. Tapi aku nggak mengenali wajahnya. Aku selalu menganggap dia yang cantik yang pernah aku temuin semasa kecil aku. Gak kuat sih. Nah, mungkin seperti itu Dela untuk visualisasinya dari tim kita. Sedikit ke gambar ya Del ya. Ya.
gitu. Ya mengobati rasa rindu aku lah sama dia gitu. Udah lama juga, bertahun-tahun gak pernah ketemu lagi semenjak dia meninggal. Jadi ketika melihat visual itu, walaupun memang wajahnya tidak aku kenali, setidaknya rambutnya bisa membayang di otak aku gitu. Itu secantik itu. Karena itu gambaran bukan wajah Irnanya ya, wajah terakhir Irnanya. Karena aku saat dia dikebumikan pun aku nggak ada, aku nggak mau lihat. Jadi biasanya yang seperti itu kan sosok apa ya, penampakan terakhirnya dia kayak yang ada orang yang kecelakaan yang sampai mukanya hancur. Nah itu selalu menampakkan seperti itu. Pertama kali, terakhir kalinya, sosok terakhir kalinya seperti itu. Pantesan sih aku sedih ngeliat foto itu, cuma aku tidak mengenali gitu ya. Tapi ketika itu Irna tuh aku langsung deg gitu di hati. Kebayang dong, kalau dari gambaran aku waktu ditarik itu dia mukanya kejedot sama batu yang dia injak ya. Iya. Kejedot. Cetek. Ya. Pasti kejedot sama batu itu yang menjadikan mukanya ya seperti itu. Oke, kita mungkin lanjut aja nanti di belakang, karena yang aku lihat di belakang ada sesuatu nih dia. Oke, belakang aku? Enggak, di belakang layar nih soalnya. Oh iya. Del, terima kasih banget nih udah menceritakan pengalamannya Del. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan buat pemirsa di rumah bisa merasakan apa yang tadi kita obrolkan ya Del. Dan sebelum aku tutup nih Del, mungkin ada kesan dan pesan buat Dela, buat sahabat DT atau buat kerabat Dela, boleh silakan. Pesan dan kesan, oke. Kalau dari aku sih simpelnya gini, kita ini kan manusia berakal ya, gitu. Dimanapun kita berada, kita harus mempercayai di situ bukan dunia kita aja gitu. Ada dunia lain yang mungkin sama aktivitasnya seperti kita. Ya, gitu. betul. Minimal kita harus menghargai tempat itu dimanapun kita berada. Jangan congkak, jangan jangan kayak memiliki gitu. Jadi kita harus saling menghargai gitu. Karena dunia kamu, dunia aku berbeda, tapi kita di aktivitas yang sama. Ya. Kayak gitu. Oke, sahabat TT, terima kasih udah menyaksikan video kami, dan mungkin kerabat-kerabat yang di rumah dan ingin berbagi kisah seperti Dela ini bisa dikirim via email ke email kami di baliktemaram@gmail.com atau ke IG kami di baliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini. Nanti ada tim kita yang supportnya. Sebelum saya tutup, tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nu bade disampaikan naon geura teh. Jadi mukanya saat waktu Irna jatuh ditariknya.
kasih ke neneangan kan ya. Pasukan aing masih pendidikku. Eta horai eta putri. Ya. Anu sok nyilakakeun teh kan. Aing ikut langsung.